Halo semuanya, kita berjumpa lagi di channel Ruang Kelas, tempat kita belajar bersama. Dalam video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang distribusi peluang dari variabel acak. Seperti apa materinya? Jangan kemana-mana dan simak terus video ini sampai akhir. Sebagai awalan kita akan membahas tentang definisi variabel acak. Nah, seperti yang pernah kalian pelajari dulu dalam materi peluang, bahwa ada istilah tentang percobaan ya, atau suatu kegiatan yang dapat menghasilkan beberapa kemungkinan. Nah, kemungkinan-kemungkinan ini tadi ketika dihimpun menjadi suatu himpunan, kita sebut ini sebagai ruang sampel atau himpunan yang berisi atau beranggotakan dari setiap kemungkinan-kemungkinan dalam suatu percobaan. Nah, lalu apa variabel acak? Variabel acak itu adalah suatu fungsi yang menghubungkan atau memasangkan setiap anggota ruang sampel tadi dengan sebuah bilangan real. Nah, variabel acak sendiri terdiri atas dua jenis. Yang pertama adalah variabel acak diskrit, dan yang kedua adalah variabel acak kontinu. Variabel acak diskrit adalah ketika ruang sampel tadi memiliki anggota yang banyaknya berhingga, atau kita dapat menentukan banyaknya anggota dari variabel acak ini, ruang sampel ya. Kita dapat menentukan banyaknya anggota ruang sampel, bisa diketahui jumlahnya berapa, itu artinya variabel acaknya diskrit. Sedangkan variabel acak kontinu itu terjadi ketika ruang sampelnya memiliki anggota yang tak terhingga banyaknya. Itu kita sebut sebagai variabel acak kontinu. Nah, lalu seperti apa variabel acak itu? Mari kita simak contoh berikut agar kalian bisa lebih memahami tentang variabel acak. Di sini kita akan memiliki sebuah percobaan, yaitu pelemparan sebuah koin sebanyak 3 kali. Dari pelemparan koin sebanyak 3 kali tentu akan menghasilkan beberapa kemungkinan. Misalnya pelemparan pertama muncul sisi angka, pelemparan kedua bisa saja muncul sisi gambar, kemudian pelemparan ketiga bisa saja muncul sisi angka ataupun sisi gambar. Nah, kemungkinan-kemungkinan tadi kita kumpulkan menjadi satu, disebut sebagai ruang sampel. Nah, seperti ini ruang sampel itu ya, dilambangkan dengan himpunan S. Himpunan S ini anggotanya ada AAA, AAG, AGA, GAA dan seterusnya. Dengan A itu menyatakan kemunculan sisi angka, dan G menyatakan kejadian munculnya sisi gambar. Nah, ini kita mengulang kembali pelajaran seperti SMP dulu ya. Kemudian kita misalkan ada sebuah bilangan yang kita sebut sebagai X. Nah, X ini bilangan yang menyatakan banyaknya sisi gambar yang muncul. Oke? X ini sebuah bilangan yang menyatakan banyaknya sisi gambar yang muncul. Maka nilai X ini bisa berapa saja kemungkinannya. Apakah X bisa bernilai 0? Kita lihat di pemisalannya tadi, X itu banyaknya sisi gambar. Artinya ketika X-nya sama dengan 0, berarti banyaknya sisi gambar yang muncul adalah 0. Atau bisa dikatakan tidak ada gambar yang muncul. Nah, berarti ada tidak yang seperti itu di ruang sampel? Ketika tidak ada gambar yang muncul, oh ternyata ada anggota ruang sampel yang mewakilinya, yaitu AAA. Artinya nilai X mungkin saja bernilai 0, bisa saja bernilai 0. Selain 0, nilai X yang mungkin berapa lagi? Apakah 1 bisa menjadi nilai X? Nilai 1 artinya banyaknya sisi gambar yang muncul sebanyak 1 kali. Di situ ada AAG. Itu kan gambarnya hanya muncul 1 kali, angka 2 kali. Oh, berarti 1 bisa saja. Apakah X bisa bernilai 2?
Nah, kita lihat di ruang sampel ada anggota AGG misalnya. Di situ gambar muncul 2 kali. Sedangkan angkanya muncul 1 kali. Oh, ternyata 2 juga bisa. Apakah nilai X bisa saja bernilai 3? Kita lihat di ruang sampel ada anggota GGG. Di situ gambar muncul 3 kali. Oh, berarti X juga bisa bernilai 3. Apakah ada lagi nilai X yang mungkin? 4 bisa tidak? Nah, kita lihat ternyata percobaan kita tadi adalah pelemparan koin sebanyak 3 kali. Dilempar koinnya 3 kali, apakah mungkin muncul gambar sebanyak 4 kali? Nah, kan tidak mungkin terjadi ya. Sehingga nilai X yang mungkin hanya 0, 1, 2, dan 3. Untuk 4, 5, 6 dan seterusnya itu tidak mungkin terjadi karena pelemparan koinnya hanya sebanyak 3 kali. Oke? Sampai sini kalian bisa memahami bagaimana penjabaran dari nilai X tadi. Nah, sekarang kita coba memetakan anggota-anggota ruang sampel mana saja yang mewakili dari masing-masing nilai X ini. Yang pertama, kita lihat ketika nilai X-nya sama dengan 0. Ketika nilai X-nya sama dengan 0 artinya banyaknya sisi gambar yang muncul ada sebanyak 0. Nah, titik sampel mana yang mewakilinya? Ternyata adalah AAA. Begitu. Nah, ketika nilai X-nya sama dengan 1 artinya banyaknya sisi gambar yang muncul hanya 1 kali. Kita lihat di ruang sampel ada AAG, AGA, dan GAA. Itu adalah titik-titik sampel yang mewakili untuk nilai X sama dengan 1. Kemudian untuk nilai X sama dengan 2, titik sampel yang mewakilinya adalah AGG, GAG, dan GGA. Dan yang terakhir untuk nilai X sama dengan 3, titik sampel yang mewakilinya hanya 1 yaitu GGG. Nah, itu adalah penjabaran dari nilai X yang mungkin tadi mewakili titik sampel yang mana saja. Sekarang kita perhatikan nilai dari variabel acak X ini ternyata dapat mewakili setiap anggota dari ruang sampel. Artinya setiap anggota ruang sampel tadi dapat dinyatakan dalam bilangan-bilangan X tadi. Nah, maka variabel yang seperti ini kita namakan sebagai variabel acak. Nah, ini adalah pengertiannya, contoh dari variabel acak itu seperti ini. Kemudian ini termasuk variabel acak yang mana? Apakah diskrit ataukah kontinu? Tinggal kita lihat banyaknya anggota X berapa. Ketika kalian bisa menjawab, menentukan banyaknya ada berapa, maka dia termasuk diskrit. Ketika tidak, banyaknya anggotanya ada tak terhingga, maka termasuk kontinu. Nah, kita lihat di sini nilai X yang mungkin adalah 0, 1, 2, dan 3. Artinya hanya ada 4 nilai X yang mungkin. Sehingga ini termasuk variabel acak diskrit. Nah, seperti itu. Berikutnya kita akan memasuki materi tentang distribusi peluang dari variabel acak diskrit. Apa itu distribusi peluang dari variabel acak diskrit? Ini adalah merupakan salah satu cara kita dalam menyajikan peluang dari setiap nilai variabel acak X. Nah, peluang dari nilai variabel acak X itu dinotasikan atau dilambangkan sebagai fx. Ingat tadi variabel acak itu kan juga merupakan suatu fungsi ya. Sehingga di sini peluang nilai variabel acak X dinotasikan sebagai fx. Yang mana fx ini nilainya sama dengan peluang ketika variabel acaknya bernilai X. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita simak contoh berikut. Kita akan gunakan kasus yang tadi kita bicarakan di awal, yaitu percobaan pelemparan koin sebanyak 3 kali yang menghasilkan ruang sampel sebagai berikut. Nah, dari ruang sampel ini kita bisa menentukan banyaknya anggota dari ruang sampel, yang mana di sini ada sebanyak 8. Kemudian kita akan memisalkan X sebagai variabel acak yang menyatakan banyaknya sisi gambar yang muncul dari 3 kali pelemparan koin. Lalu bagaimana distribusi peluang untuk variabel acak yang kita misalkan ini tadi?
Nah, seperti apa penjelasannya? Jangan kemana-mana, masih simak terus video ini ya. Nah, dari contoh ini kita bisa memetakan nilai-nilai X yang mungkin itu berapa saja. Seperti di contoh yang sebelumnya, kita mendapatkan nilai X yang mungkin adalah 0, 1, 2, dan 3. Dari sini kita akan coba menghitung nilai-nilai fungsinya yang merupakan nilai peluang dari setiap nilai variabel acak. Yang pertama adalah nilai X sama dengan 0. Dari nilai X sama dengan 0 ini mengandung makna bahwa banyaknya sisi gambar yang muncul adalah sama dengan 0 atau tidak ada gambar yang muncul. Maka titik sampel yang mewakilinya adalah AAA. Di sini hanya ada satu anggota dari ruang sampel yang mewakili nilai X sama dengan 0. Nah, sehingga kita memperoleh N yang pertama adalah 1 atau banyaknya anggota ruang sampel yang pertama ini. Untuk kasus yang pertama adalah 1. Nah, ingat bagaimana cara mencari nilai fungsinya tadi, nilai fungsi peluangnya. Ya, fx sama dengan peluang ketika variabel acak bernilai X. Ini menggunakan rumus dari peluang, yaitu banyaknya anggota kejadian yang diminta dibagi dengan banyaknya anggota ruang sampel. Nah, seperti apa kasusnya untuk nilai X sama dengan 0 ini? Ya, berarti artinya kita mempunyai F0. F0 itu merupakan nilai peluang ketika X-nya bernilai 0. Nah, kita lihat anggotanya tadi adalah 1, sehingga peluangnya adalah 1/8. Nah, 8-nya dari anggota ruang sampel tadi yang ada di atas itu. Berikutnya untuk X sama dengan 1. Untuk X sama dengan 1, coba kita lihat titik sampel yang terwakili oleh X sama dengan 1 itu apa saja. Nah, X sama dengan 1 artinya sisi gambar yang muncul hanya 1. Maka titik sampel yang terwakili oleh X sama dengan 1 adalah AAG, AGA, dan GAA. Nah, dari sini kita mendapatkan 3 anggota dari ruang sampel yang terwakili oleh X sama dengan 1. Sehingga N yang kedua kita memperoleh sama dengan 3 nilainya. Nah, bagaimana dengan nilai fungsinya? Berarti kita mendapatkan F1. Karena dari nilai X-nya tadi ya, X-nya sama dengan 1. Jadi F1 sama dengan peluang ketika variabel acak X bernilai 1. Nah, kita lihat anggotanya tadi ada 3. Maka peluangnya adalah 3/8. Kita bagi dengan banyaknya anggota ruang sampel tadi. Nah, nilai X yang berikutnya adalah nilai X sama dengan 2. Di sini kita lihat anggota ruang sampel yang memiliki banyaknya sisi gambar sebanyak 2. Muncul 2 kali gambarnya. Maka titik sampel yang terwakili oleh X sama dengan 2 adalah AGG, GAG, dan GGA. Cari saja yang G-nya ada 2 ya. Nah, dari sini kita mendapatkan ternyata ada 3 anggota ruang sampel yang terwakili oleh X sama dengan 2. Sehingga N yang ketiga ini kita mendapatkan nilainya sama dengan 3. Berapa peluangnya? Berarti F2 itu sama dengan peluang ketika variabel acak X bernilai 2. Maka peluangnya adalah 3/8. Dan nilai X yang terakhir adalah nilai X sama dengan 3. Untuk nilai X sama dengan 3 hanya ada satu anggota, yaitu GGG. Sehingga nilai peluangnya adalah F3. Ini sama dengan peluang variabel acak X ketika bernilai 3 sama dengan N dibagi NS. N-nya tadi 1, NS-nya 8. Sehingga diperoleh F3 sama dengan 1/8. Nah, di sini kita sudah melakukan distribusi peluang dari setiap nilai variabel acak. Itu kita distribusikan nilai fungsinya masing-masing itu berapa ya. Jadi arti dari distribusi kan penyebaran atau penjabaran. Nah, jadi dijabarkan masing-masing nilai variabel acak X tadi kan 0, 1, 2, 3. Untuk X sama dengan 0 fungsinya nilainya berapa. Untuk X sama dengan 1 nilai fungsinya berapa dan seterusnya. Jadi untuk setiap nilai X dijabarkan semua.
Nah, kemudian bagaimana cara menyajikannya? Untuk menyajikan distribusi peluang, kalian dapat menggunakan tabel seperti ini. Ya. Kita tuliskan nilai X-nya ada 0, 1, 2, 3, kemudian kita buat baris atau kolom selanjutnya ada fx. Itu ketika X-nya bernilai 0 maka fx-nya 1/8, ketika X-nya bernilai 1 maka fx-nya 3/8 dan seterusnya. Nah, itu adalah salah satu cara untuk menyajikan dari distribusi peluang untuk variabel acak X. Nah, selain dengan menggunakan tabel distribusi peluang, kita juga dapat menyajikannya dalam bentuk grafik. Nah, ini grafiknya disebut grafik distribusi peluang variabel acak X. Seperti apa grafiknya? Nah, seperti ini. Untuk sumbu mendatarnya, kita gunakan untuk menuliskan nilai-nilai X. Ada 0, 1, 2, dan 3 tadi ya. Sedangkan sumbu tegak kita gunakan untuk menempatkan nilai dari fx. Ada 1/8, ada 3/8, dan seterusnya jika ada yang lain. Nah, itu kita dapat menyajikan distribusi peluang dengan tabel, dengan grafik, dan ada satu cara lain lagi yaitu dengan menggunakan persamaan fungsi dari distribusi peluang variabel acak X. Seperti apa persamaan fungsinya? Itu seperti ini. Jadi kita menuliskan kemungkinan nilai dari fungsinya ya. Jadi fx itu kemungkinan nilainya berapa saja. Coba kita bandingkan dengan di tabel yang di sebelah kiri. Fx itu ternyata kemungkinannya hanya 1/8 dan 3/8. Loh, lalu kok di situ ada nilai fx sama dengan 0? Bagaimana penjelasannya? Jadi yang pertama, fx sama dengan 1/8 untuk X sama dengan 0 atau X sama dengan 3 itu sebagai syarat terjadinya fx sama dengan 1/8. Kita lihat di tabel, nilai fx 1/8 itu terjadi ketika X-nya berapa saja. Ternyata 0 dan 3, maka kita tuliskan di bagian atas itu. Fx sama dengan 1/8 untuk X sama dengan 0 atau X sama dengan 3. Berikutnya fx juga bisa bernilai 3/8. Untuk X yang mana saja? Ternyata untuk X sama dengan 1 atau X sama dengan 2. Lalu 0 dari mana? Tadi di perhitungan di awal juga tidak ada kan yang fx-nya bernilai 0. Nah, sehingga begini ceritanya. Untuk X sama dengan 4 itu ada tidak nilai peluangnya? Nah, kita gunakan pemisalan yang X tadi adalah banyaknya gambar yang muncul. Sehingga ketika X sama dengan 4, maka banyaknya gambar yang muncul sebanyak 4 kali. Nah, kita cek di ruang sampel ternyata tidak ada. Sehingga nilai N-nya itu sama dengan 0. Nah, ketika N-nya sama dengan 0, maka nilai peluangnya adalah 0/8. Nah, 0 dibagi 8 hasilnya adalah 0. Nah, itu untuk X sama dengan 4. Begitu juga untuk X sama dengan 5, 6, 7, 8, dan seterusnya. Nilai peluangnya pasti 0. Nah, sehingga kita tuliskan di persamaan fungsinya. Nilai fx bisa saja bernilai 1/8, 3/8, dan juga bisa bernilai 0 untuk nilai x yang lain. Maksudnya adalah nilai x selain dari 0, 1, 2, dan 3. Seperti itu penjelasannya dari penyajian distribusi peluang variabel acak diskrit. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian, bisa menemani kalian belajar di rumah ya. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai akhir. Tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.